Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya setiap kita yang ada saat ini rindu berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, yang rindu untuk beribadah dalam hadirat Tuhan. Kita memasuki dalam bulan ke-7 di minggu pertama ini. Saya percaya setiap kita terus dalam lawatan dan perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Bahkan kami boleh sehidangan dengan Engkau di minggu pertama, di bulan ke-7 ini di Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya pengurapan-Mu ada dalam setiap kehidupan umat-Mu, dimanapun mereka berada, saat mereka beribadah, datang sujud di hadapan-Mu. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Tuhan. Segala pujian kami boleh naikkan buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus. Katakan Tuhan, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi naikkan pujian nih, katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus, ku sembah Kau. Katakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, segenap hati dan dengan segenap jiwa, segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi naikkan pujian, katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Amin Tuhan, sungguh kami cinta, kami puji, kami sembah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Kau dahsyat, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, naikkan pujian, katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, puji Kau, Yesus, ku sembah Kau. Katakan, Yesus, Tuhan,
bakal putih. Cinta. Biarkan musik naikkan pujian ini. Mari kita sembah Tuhan. Engkau layak. Sungguh Engkau layak terima puji. Sungguh Engkau layak diagungkan Tuhan. Rabaya syakara. Rabaya syakara. Mari sembah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Hanya segala pujian kami boleh naik. Segala sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Urabaya syakara. Mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Katakan lebih lagi. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Semuanya. Sekali lagi, mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam kini ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Katakan, Kau hadir dalam kini ku datang sujud di hadapan-Mu, katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, lebih lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan isi.
memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan kota benteng kami. Hanya Engkau Yesus penolong penyelamat kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di minggu pertama di bulan yang ke-7 ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa berdiri tegak di hadapan-Mu. Itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan, itu anugerah yang terbesar yang kami rasakan, kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang kami rasakan. Karena kami tahu di luar sana ada ketakutan, ada kengerian yang terjadi Tuhan. Tetapi kami aman dalam lindungan-Mu. Kami tetap dipelihara di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Dan siapkan kami semua untuk kami dengar firman-Mu. Dan juga siapkan jemaat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama di minggu yang pertama ini kami boleh makan minum perjamuan kudus sehidangan dengan Engkau, untuk terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, kami yang ada di tempat ini juga, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan juga mengurapi, supaya setiap perkataan firman Tuhan boleh kami hidupi dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah di minggu pertama di bulan yang ke-7 ini. Saudara nanti persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan Bapak Ibu. Ya, kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang sudah dapat boleh disiapkan lebih dahulu untuk kita bisa sama-sama makan minum perjamuan kudus ini. Ya, Bapak Ibu yang di rumah yang mungkin belum ada roti dan anggur yang seperti ini, boleh siapkan juga roti yang saudara punya. Juga mungkin bisa dengan sirup, air teh, apa saja saudara, untuk kita bisa sama-sama sehidangan dengan Tuhan makan minum perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita persingkat waktu kita untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-7 ini. Saya percaya saudara kita semua terus ada dalam berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Dan saya berdoa kita semua sehat di dalam Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, kita semua sungguh-sungguh ada terus dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang di dalam kasih Kristus. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Dari mulut yang satu keluar berkat
dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus berpesan kepada kita semua lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita sungguh-sungguh menggunakan mulut kita, ya Bapak Ibu yang di rumah dimanapun Bapak Ibu bersama-sama beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Mari perhatikan hari-hari di mana kita menjalani hidup kita, bahwa Tuhan mau supaya mulut kita dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membangun, bahkan untuk hal-hal yang memberkati. Karena ada banyak orang Bapak Ibu hari-hari ini menggunakan mulutnya dengan sembarangan. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi pandemi, ya orang mulai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, sehingga kata-kata itu bukan kata-kata berkat tetapi kata-kata kutuk. Kata-kata yang membuat orang menjadi cemas, kata-kata yang membuat orang justru menjadi putus asa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada satupun perkataan sia-sia keluar dari mulut kita hari-hari ini. Dan kita juga berdoa buat bangsa ini supaya apa yang pernah diucapkan bangsa Indonesia, kutuk-kutuk itu dicabut di dalam nama Yesus. Sehingga kita juga tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bangsa ini juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Karena kata-kata kutuk itu sama sekali tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi biarlah kita semua mengeluarkan kata-kata berkat. Orang tua, mari Bapak Ibu, jangan sekali-kali mulut kita mengeluarkan kata-kata kutuk buat anak-anak kita. Seringkali kita lupa, seringkali kita kelepasan. Kalau kita marah, kalau kita emosi, kadang-kadang kita lupa diri, lupa kontrol, perkataan kita keluar terlepas begitu saja. Lalu mulai kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut orang tua mengutuki anak-anaknya. Kita harus berpikir saudara, kalau perkataan sia-sia itu keluar dari mulut kita, itu berdampak negatif buat anak-anak. Orang-orang tua perhatikan, kalau sempat kita melepaskan kata-kata itu, mari cabut dalam nama Yesus. Iya, kadang-kadang kita gak sadar kata-kata itu terlepas. Maaf, mungkin kita berkata anak bodoh, dasar anak babi, gitu ya. Tapi sesungguhnya kita lupa kalau kita berkata seperti itu, kita kayak orang amnesia. Kalau kita bicara kepada anak kita, dasar anak babi, sesungguhnya kita itu golongan itu saudara. Ya, jangan-jangan kita bapaknya, jangan-jangan kita emaknya babi. Mari kita cabut perkataan-perkataan itu. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, anak bodoh, ya, anak siapa, kita lupa saudara ini anak siapa. Ya, kita harus mulai menggunakan mulut kita ini untuk mengucapkan berkat. Karena di dalam mulut saudara ada kuasa yang Tuhan sudah letakkan. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, Mazmur 8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui telah Kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, di mulut saudara dan saya ada kuasa. Kalau kita melepaskan berkat, maka berkat itu akan terlepas. Berkat itu akan mengalir kepada siapa saja yang kita lepaskan berkat dari mulut saudara dan saya. Tetapi kalau kita mengeluarkan kata-kata sia-sia, bahkan kata-kata kutuk, maka kata-kata kutuk itu juga akan berdampak negatif. Tetapi Tuhan tidak menghendaki mulut kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Oleh sebab itu, cabut di dalam nama Yesus. Istri mengutuki suami, dasar bego lu, gak bisa kerja. Ya hari-hari ini memang pekerjaan sulit saudara.
Akibat dampak ekonomi morat-marit sekarang ini, dampak dari COVID, orang kesulitan mencari pekerjaan. Ekonomi sedang anjlok. Karyawan-karyawan kembali. Ya, saya sering ulang-ulang, banyak yang di PHK. Sehingga jangan dari mulut istri keluar kata-kata sia-sia yang mengutuki suami ketika suami belum hari-hari ini menghasilkan sesuatu, pekerjaannya mungkin terlepas, ya, usahanya mungkin sedang menurun, mulai kata-kata kutuk keluar. Lihat suami orang lain, lihat istri orang lain, dan mulai kata-kata itu keluar, hal yang sia-sia dari mulut kita. Tetapi hari ini kita mau pakai mulut kita untuk bisa mengeluarkan kata-kata berkat, menyampaikan kata-kata berkat. Jangan ada lagi kata-kata kutuk keluar dari mulut kita. Di dalam nama Yesus dicabut itu, saudara. Supaya sungguh apa yang Tuhan taruh dalam mulut kita adalah kata-kata berkat. Kalau saudara ingat bagaimana Raja Balak meminta Nabi Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Awalnya Bileam sempat terpikat dengan tawaran Balak dengan sejumlah uang untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan mengingatkan Bileam, jangan engkau mengutuki Israel, tetapi keluarkanlah, lepaskanlah kata-kata berkat. Berkatilah bangsa Israel. Sehingga ketika Bileam diminta untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi karena Tuhan sudah berfirman kepada Bileam, Bileam mengeluarkan kata-kata berkat buat bangsa Israel. Sehingga Bileam terselamatkan, bangsa Israel pun ada dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh belajar mengendalikan diri kita, mulut kita. Ya, kalau saudara baca tadi dari Yakobus pasal yang ketiga tadi, perikopnya adalah dosa karena lidah. Lidah kita ini seringkali tidak terkontrol, melepaskan kata-kata yang sia-sia. Anak-anak mengumpat kepada orang tua, anak-anak kurang ajar kepada orang tua, kata-katanya memaki orang tua. Saya ingatkan anak-anak yang ada di rumah, mari bertobat, cabut kata-kata itu dalam nama Yesus. Minta mulut kita dikuduskan, supaya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Mungkin engkau seorang karyawan sering mengutuki perusahaanmu sendiri. Cabut perkataan-perkataan kutuk itu, perkataan-perkataan sia-sia itu. Siapapun kita, mari pakai mulut kita untuk kita bisa mengucapkan kata-kata berkat. Karena itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Di dalam Mazmur, ya, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita supaya kita bisa terus mengucapkan atau menempatkan kata-kata berkat di dalam mulut kita. Mazmur pasal yang ke-71. Saya kembali akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang di rumah. Mazmur 71 ayat yang ke-8, firman Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan menaruh perkataan-perkataan puji-pujian di dalam mulutnya. Yang ke-8 firman Tuhan dari Mazmur 71, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kalau kita mau mengendalikan mulut kita supaya kita bisa terus mengeluarkan kata-kata berkat, mari pakai mulut kita untuk kita memuji-muji Tuhan. Ya, untuk kita terus ada di dalam penghormatan kepada Tuhan. Ketika mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, maka saya percaya Tuhan menaruh berkatnya di atas kepala kita, dan mulut kita akan mengeluarkan kata-kata berkat buat orang lain.
Tetapi kalau mulut kita dipakai untuk hal yang caci maki, maka berkat yang dari Tuhan itu akan keluar, akan hilang dari kehidupan kita, dan keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut kita. Tetapi biar pagi yang diberkati ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Seperti kata Daud, maka kita dikendalikan di dalam berkat-berkat Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita. Mari banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, pakai mulut kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa terus menjaga mulut kita. Mulut kita ini dipakai untuk mengucapkan kata-kata berkat. Seperti Tuhan menaruh perkataannya kepada Musa. Ketika Musa diminta untuk memberkati bangsa Israel. Kalau saudara buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6, ini kata-kata berkat yang juga saya sering ucapkan ketika di dalam ibadah-ibadah, ya. Kata-kata berkat ini diucapkan supaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27, ucapan berkat iman. Ini yang ditaruh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Kalau kata-kata berkat keluar dari mulut kita, maka Tuhan memberkati kata-kata kita itu kepada orang yang kita berkati. Dan juga berkat itu juga akan kita terima. Kita juga akan mendapatkan berkat yang sama ketika Tuhan sungguh-sungguh memakai mulut saudara dengan puji-pujian, dengan kata-kata berkat. Dan saya berdoa pagi yang diberkati ini, semua mulut kita dikuduskan Tuhan. Jangan ada kata sia-sia Bapak Ibu. Dalam keadaan yang sulit ini, perkataan-perkataan positif itu penting. Buat orang yang sakit, engkau harus berkata, aku sudah sembuh. Buat orang yang sedang sakit, saya ingatkan sekali lagi, engkau berkata, aku sehat dalam nama Yesus. Maka kata berkat itu akan ada di atas kepalamu. Engkau akan sembuh, engkau akan sehat. Buat engkau yang sedang kesulitan ekonomi, jangan keluar kata-kata sia, aduh sialan, aduh mati, ya, mampus gue dan segala macam. Maaf saudara, ya, kata-kata ini seringkali keluar tanpa sadar. Tetapi saya berdoa ketika engkau mungkin mengalami pergumulan ekonomi, lakukan perkataan firman Tuhan. Taruh perkataan dalam mulutmu, perkataan berkat. Bahwa sungguh di atas kepala orang benar berkat Tuhan itu ada. Itu perkataan-perkataan yang harus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada berkat-berkat berkelimpahan. Aku tetap percaya Tuhan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Terus keluar dari mulut kita firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca dalam keadaan sulit. Maka saya percaya saudara, kesulitan sebesar apapun, kita tidak goyah. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena perkataan-perkataan mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan berkat. Mari kita semua bergandengan tangan, orang tua, anak-anak, suami, istri, saling memberkati satu dengan yang lain. Keluarkan kata-kata berkat dari hidup kita. Keluarkan kata-kata positif. Keluarkan kata-kata yang membangun untuk sungguh-sungguh membuat spirit kita, roh kita menjadi kuat di hari-hari ini. Karena pandemi yang berkepanjangan kita tidak tahu sampai kapan saudara. Kalau kita lemah
dan mulut kita mulai terpancing dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata sia-sia, kita akan jatuh, kita akan terpuruk. Tetapi kalau mulut kita dikuduskan Tuhan dan ditaruh kata-kata berkat, maka berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi yang diberkati ini biar memberkati kita semua yang mendengar, yang mau melakukan. Kalau ada pernah saudara mengucapkan kata-kata yang sia-sia, cabut dalam nama Yesus. Hari ini kita mulai belajar mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata berkat, supaya sungguh berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, siapkan hati kita. Kita akan makan minum perjamuan kudus. Mari yang belum menyiapkan roti dan anggur, saudara bisa siapkan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama sehidangan di dalam berkat perjamuan kudus ini Bapak Ibu. Saudara yang punya roti di rumah, kalau tidak sempat ambil di gereja, saudara bisa pakai roti tawar atau apa saja, biskuit, saudara boleh pakai. Kita akan sama-sama di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk sehidangan dengan Tuhan. Kita angkat pujian, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari saudara siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan sungguh-sungguh masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Pegang roti di tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara boleh ambil roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara siapkan anggur atau sirup atau apapun di tangan kanan saudara. Mari kita sehidangan minum perjamuan kudus dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau memakai mulut setiap kami Tuhan untuk terus memuji-muji Engkau, untuk menghormati Engkau. Dan Engkau letakkan tangan-Mu atas setiap mulut kami untuk kami mengucapkan berkat, Dan kami percaya Tuhan, di dalam mulut kami Engkau letakkan kuasa itu, sehingga kami semua boleh memberkati banyak orang, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, sehingga mulut kami ini Tuhan dipakai untuk kemuliaan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dari mulut kami keluar kata-kata yang baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, sehingga kami semua tetap terpelihara aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami ini di minggu yang pertama ini Tuhan dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita buka hati, arahkan kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.